Thailand tersingkir dari Piala Asia U17 2025 usai kalah lagi saat melawan tim tuan rumah Arab Saudi dengan skor 3-1. Timnas Thailand menelan kekalahan kedua di fase grup A Piala Asia U17 2025 pada Minggu 6 April 2025. Lebih dulu unggul lewat Siwakorn di menit ke-17, Thailand malah kebobolan 3 gol lewat Dahal di menit ke-29, Sufiani menit 75, dan Barnawi pada menit ke-78. Kekalahan itu memastikan Thailand tersingkir dari Piala Asia U17 2025 setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Kenyataan di Piala Asia U17 2025 seolah menampar wajah sepak bola Thailand yang disebut-sebut terbaik di Asia Tenggara. Tak sedikit juga yang membandingkan dengan Indonesia yang tidak memiliki sistem pembinaan dini yang jelas dan berkelanjutan. Kompetisi sepak bola di Thailand jauh lebih terstruktur ketimbang di Indonesia, dimulai dari pembinaan usia dini. Berikut ini komentar kecewa fans Thailand usai tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Kita akan menciptakan anak-anak untuk masa depan, tetapi kami memiliki pelatih usang yang memimpin tim. Pelatih kuno tidak memiliki taktik dan cara bermain, dia hanya akan melempar. Jujur saja, tahun depan kalau bisa lolos lagi ke babak ini, jangan bilang tidak punya pengalaman. Lihat saja Indo-Vietnam yang kita menangkan, kenapa mereka mendapat poin di babak ini? Anda tidak bisa menyalahkan anak-anak, semua taktik ditentukan oleh pelatih. Anak-anak hanya ikut bermain, jika buruk dari pelatih anak itu akan menderita juga. Pelatih itu segalanya. Takut tidak ke Piala Dunia, takut Silva tidak datang lagi. Anda tidak boleh berpikir bahwa Anda akan melakukannya lagi tahun depan, karena pada akhirnya anak generasi penerus berpikir tanpa perkembangan. Sekarang kami tidak bisa melakukan apapun, kecuali mengubah seluruh sistem Japan Way. Setelah turnamen ini, pelatih harus mengundurkan diri. Maaf untuk anak-anak Manchester United, Amerika memilih datang ke Thailand, tapi pelatih kepala membuat rencana permainan yang buruk. Teman saya tidak mengirimkannya, bermain sepak bola terlalu sulit. Mengapa itu ada di sana? Paman Jadet, ahli sepak bola anak-anak, mempunyai taktik yang sangat buruk. Kalau pelatih Thailand bagus banget, tim papan atas seperti Buriram pasti sudah pakai pelatih Thailand. Beberapa anak tidak bisa bermain. Saya mencoba menyampaikannya kepada pengisi suara. Penonton melihatnya, tapi pelatih tidak. Sistem cinta anak seperti ini sangat buruk. Tentang pergi ke Piala Dunia, dan dunia mana yang akan kamu datangi jika seperti ini. Luar biasa, tingkat ASEAN sudah berjalan dengan baik. Di level Asia, kalau pelatih tidak mencapainya, dia mundur saja. Menunggu Jepang menyelesaikan sistemnya anak-anak kami sangat baik. Anak-anak generasi ini tidak takut bermain, itu sangat tergantung pada cara orang dewasa. Udah lama gue simpan gini, asosiasi telah berinvestasi dalam segala hal, tapi hasilnya cuma segini. Kebugarannya tidak sempurna, dasar-dasar tidak solid, taktiknya membingungkan, setiap permainan tidak sama, semua acak. Ganti apa dulu pemainnya, apa pelatihnya? Mereka berdiri bersama dengan sangat longgar, baik dalam menyerang maupun bertahan. Tidak ada kerja tim sama sekali. Saya ingin Japan Way, regulasi harus lebih baik. Hal ini menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk bangkit dan kembali berjuang. Jika ingin berkembang, carilah pelatih profesional untuk melakukannya. Bukan seperti ini, mari kita pecat pelatih yang bodoh ini. Bagaimana Anda akan belajar? Hal ini juga tergantung pada kualitas tenaga pengajarnya. Anak masih bisa berkembang, tapi orang yang akan membesarkan anak harus lebih berkualitas dari ini. Program ini sama sekali tidak menyalahkan anak-anak, setiap orang telah melakukan yang terbaik, namun pelatih harus berubah. Orang ini benar-benar tidak bisa bermain di tim nasional manapun. Kesalahan kecil di level Asia berujung pada kekalahan. Berlatihlah untuk menjadi kuat dan terus berjuang. Jadilah seorang pria, Pak. Anda sebaiknya mengundurkan diri, jangan biarkan dia memecatmu. Bagi saya menyalahkan pelatih dan pemain. 1. Pelatih terlalu ahli dalam bermain sepak bola tradisional. 2. Pemain yang mendapat bola tidak mau mengirimkannya ke temannya, jadi dia hanya mengumpankannya. Saya menerima kekalahan, namun tidak tahu cara untuk bermain, tidak seperti U20. Mereka gagal dalam hampir semua topik dalam sepak bola. Pulanglah nak, bertarung lagi. Dalam 50 tahun ke depan, saya rasa saya mungkin bisa mengatakannya lagi. Apakah pelatih menarik undian atau melakukan jungkir balik untuk memilih? Sepertinya kamu sama sekali tidak menyukai anak-anak keturunan campuran. Tidak peduli apapun model sepak bola Thailand, mungkin tidak akan melangkah lebih jauh dari ini. Kalau memang berkembang, itu sudah berkembang sejak lama. Di level timnas Asia, pelatihnya memang kurang bagus. Anda tidak bisa menyalahkan pemain karena semua pemain yang Anda pilih adalah anak-anak sekolah. Bahkan anak-anak Thailand dari akademi terkemuka dunia belum lolos proses seleksi. Namun sekolah-sekolah di Thailand sudah lulus. Indonesia dan Vietnam, selamat, kalian akan terus melaju. Kami pulang dulu kawan.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Serius, anak-anak kita tidak baik sama sekali. Sejak kejuaraan ASEAN sampai sekarang, tidak ada perkembangan sama sekali. Ada waktu yang lama untuk berlatih dan bersiap. Saya berkecil hati dengan sepak bola Thailand. Kebiasaan yang sama, kesalahan yang sama dari yang besar hingga yang kecil. Jika masih berharap bisa ke Piala Dunia, sistem pembangunan pemuda di negeri ini harus berubah. Semua harus diubah sejak pola pikir. Cara berpikirnya sangat mudah. Kalau nggak nonton udah tahu kalau kalah.